Di tengah kesibukan dan hiruk-pikuk kehidupan, kadang-kadang kita lupa untuk menyapa diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Meskipun tantangan mungkin ada, tidak jarang juga ada momen-momen kecil yang menghangatkan hati. Apa kabar? Kabar baik atau tidak? Pertanyaan-pertanyaan ini memberikan kita kesempatan untuk merenung dan berhubung dengan diri kita sendiri. Halo, aku Emma dan kembali lagi pada episode kali ini bersama podcast Aksara Jeda. Dan dalam episode kali ini kita akan merenungkan dan membahas perjalanan yang seringkali melelahkan, yaitu perjalanan mengejar nilai. Dalam episode ini, kita akan berbicara tentang tekanan dan ekspektasi yang seringkali muncul saat kita berusaha untuk mencapai nilai yang tinggi. Bagaimana tekanan ini dapat mempengaruhi kesehatan mental dan emosional kita? Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi tekanan ini dan menjaga keseimbangan? Tekanan dan ekspektasi bisa muncul dari berbagai sumber, termasuk diri sendiri, keluarga, teman, dan masyarakat umum. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi sumber-sumber tekanan ini dalam hidup kita? Episode ini membahas tentang bagaimana kita bisa lebih bijak dalam menghadapi ekspektasi yang datang dari luar dan dari diri kita sendiri. Tekanan yang berlebihan dapat merusak kesehatan mental dan emosional kita. Ketika kita merasa terjebak dalam lingkaran stres, bagaimana kita dapat mempengaruhi konsentrasi, motivasi, dan rasa percaya diri kita. Penting bagi kita untuk memiliki strategi bagaimana cara kita mengatasi tekanan dan menjaga keseimbangan dalam hidup kita. Strategi-strategi praktis yang mungkin dapat membantu kita mengatasi stres seperti mengelola waktu dengan bijak, berlatih relaksasi, dan berbicara dengan orang yang dapat dipercaya. Salah satu aspek dari tekanan adalah takut gagal atau tidak memenuhi ekspektasi. Bagaimana kita bisa mengubah perspektif kita tentang kegagalan sehingga kita melihatnya sebagai bagian alami dari proses belajar. Dalam mengejar nilai yang tinggi, penting untuk tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga pada perjalanan itu sendiri. Episode ini mengingatkan kita bahwa mengatasi tekanan dan ekspektasi adalah tentang menjalani perjalanan belajar dengan bijak, menjaga keseimbangan, dan merayakan setiap langkah kecil menuju kemajuan. Perbandingan dari rasa tidak cukup. Seringkali kita merasa tidak cukup hanya karena hasil nilai kita berbeda dengan orang lain. Episode ini membahas tentang bahaya perbandingan dan bagaimana kita bisa belajar untuk lebih menghargai usaha dan kemajuan kita sendiri tanpa harus selalu membanding-bandingkan dengan orang lain. Perbandingan dengan orang lain seringkali menghasilkan perasaan tidak cukup dan merugikan kesehatan mental kita. Episode ini membahas dampak negatif dari perbandingan yang berlebihan dan bagaimana perbandingan dapat merusak pandangan kita terhadap diri sendiri. Setiap orang memiliki perjalanan dan potensi yang unik. Bagaimana kita bisa memahami bahwa perbandingan dengan orang lain tidak adil karena kita semua memiliki latar belakang, keahlian, dan tantangan yang berbeda. Episode ini membahas bagaimana kita dapat menghargai keunikan individu dalam perjalanan belajar kita. Alih-alih mengukur diri kita dengan standar orang lain, bagaimana kita bisa menciptakan standar pribadi yang sehat?
Episode ini membahas tentang pentingnya menetapkan tujuan dan standar yang relevan dengan diri kita sendiri, serta bagaimana hal ini dapat membantu kita mengukur kemajuan dengan cara yang lebih positif. Kita seringkali terlalu fokus pada hasil akhir, sementara usaha dan kemajuan kita sendiri seringkali terlupakan. Bagaimana kita bisa belajar untuk lebih menghargai perjalanan dan upaya kita terlepas dari beberapa jauh kita telah mencapai tujuan akhir. Episode ini membahas cara merayakan usaha dan kemajuan sebagai bagian tak terpisahkan dari perjalanan belajar kita. Pada akhirnya, perjalanan belajar adalah tentang pencapaian dalam diri sendiri, melepaskan perangkap perbandingan, dan belajar untuk menghargai usaha serta kemajuan kita sendiri. Hal itu adalah langkah penting menuju pertumbuhan pribadi yang sejati. Belajar dan juga pemahaman. Apa yang sebenarnya lebih penting? Belajar untuk mendapatkan nilai atau memahami materi untuk penguasaan yang lebih dalam? Apa yang sebenarnya lebih penting dalam perjalanan pendidikan kita? Mari kita menyelami makna sebenarnya di balik pertanyaan ini. Di sisi lain, belajar untuk pemahaman yang mendalam memiliki manfaat jangka panjang yang tak terhingga. Saat kita benar-benar memahami materi, kita tidak hanya mengingatnya untuk tes sementara, tetapi kita juga dapat menghubungkan konsep-konsep tersebut dengan pengalaman sehari-hari. Bagaimana pemahaman kita mendalam dapat membantu kita mengatasi tantangan yang lebih kompleks di masa depan. Mungkin terkadang pemahaman mendalam tidak langsung menghasilkan nilai yang sempurna, namun ini tidak berarti bahwa nilai tidak penting sama sekali. Bagaimana pemahaman yang mendalam dapat mempengaruhi nilai akhir kita? Apakah ada cara untuk mencapai keseimbangan antara belajar untuk pemahaman dan meraih nilai yang baik? Fokus pada pemahaman yang mendalam dapat membantu kita membangun keterampilan yang lebih all around dan relevan dalam berbagai situasi. Ini melampaui sekedar menghafal fakta, tetapi melibatkan kemampuan untuk berpikir kritis, menganalisis, dan menghubungkan konsep-konsep. Bagaimana keterampilan ini berdampak pada perkembangan pribadi dan profesional kita? Dalam kesimpulan episode ini, kita menyadari bahwa nilai dan pemahaman tidak selalu berdiri sendiri. Ada kebutuhan untuk membawa keduanya bersama-sama. Belajar untuk pemahaman yang mendalam memberi landasan yang kuat untuk nilai yang baik. Sementara nilai yang baik dapat menjadi ukuran seberapa baik kita mengartikulasikan pemahaman kita. Bagaimana kita dapat menemukan keduanya dalam perjalanan pendidikan kita? Mengatasi kegagalan dan rintangan. Setiap perjalanan pasti memiliki rintangan dan kegagalan. Bagaimana cara kita mengatasi kegagalan dalam meraih nilai yang diinginkan? Episode ini membahas tentang bagaimana melihat kegagalan sebagai peluang untuk tumbuh dan bagaimana menghadapi rintangan dengan kepala tegak. Kegagalan bisa jadi pukulan bagi kepercayaan diri kita, terutama ketika kita berusaha keras meraih nilai tertentu. Namun, kita bisa memilih untuk melihatnya dengan sikap positif. Episode ini membahas bagaimana kita bisa meresapi pembelajaran dari setiap kegagalan dan bagaimana sikap positif ini dapat membantu kita bangkit lebih kuat. Melalui kegagalan, kita bisa belajar lebih banyak tentang diri kita sendiri, strategi yang kurang efektif, dan langkah-langkah yang perlu diperbaiki. Bagaimana kita bisa memanfaatkan pengalaman-pengalaman ini untuk menjadi lebih baik di masa depan? Rintangan adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan kita. Namun,
bagaimana kita bisa menghadapi dengan kepala tegak dan sikap yang penuh ketahanan. Kegagalan atau rintangan seringkali memerlukan kita untuk berpikir kreatif dan menemukan solusi yang baru. Bagaimana cara kita mengasah kemampuan problem solving ini dan membuka diri terhadap pendekatan baru yang mungkin belum pernah terpikirkan sebelumnya. Dalam menghadapi kegagalan dan rintangan, kita sebenarnya sedang merangkul proses belajar dan perkembangan diri. Menemukan motivasi sejati. Kadang-kadang dalam hiruk-pikuk ngejarnya nilai, kita bisa belajar bahwa kehilangan motivasi sejati dalam proses belajar. Episode terakhir ini akan membahas tentang bagaimana menemukan motivasi yang lebih dalam, yang tidak hanya didorong oleh nilai, tetapi oleh hasrat untuk belajar dan tumbuh sebagai individu. Salah satu cara terbaik untuk menemukan motivasi yang sejati adalah dengan menjelajahi minat dan kepribadian kita. Ketika kita melihat dan memilih mata pelajaran atau topik yang sesuai dengan minat dan passion kita, proses belajar tidak lagi terasa sebagai tugas yang membebani. Bagaimana kita dapat mengenali minat dan kepribadian kita untuk mendukung motivasi yang lebih mendalam? Tujuan yang bermakna memberikan arah dan tujuan dalam perjalanan belajar kita. Alih-alih hanya berfokus pada nilai, bagaimana kita bisa menciptakan tujuan yang lebih luas, seperti mengembangkan keterampilan tertentu, memahami konsep dengan lebih mendalam, dan berkontribusi pada komunitas. Terkadang kita merasa kehilangan motivasi karena kita terlalu fokus pada tujuan akhir dan melupakan prestasi kecil yang telah kita raih di sepanjang jalan. Bagaimana kita bisa belajar untuk merayakan setiap kemajuan dan prestasi kecil sekaligus membangun rasa percaya diri yang kuat? Motivasi yang mendalam sering muncul ketika kita merasa terhubung dengan materi yang kita pelajari. Pada akhirnya, menemukan motivasi sejati dalam belajar berarti menemukan kegembiraan dan rasa puas dalam prosesnya. Ketika kita belajar karena kita ingin tumbuh, belajar karena kita ingin mengeksplorasi, dan belajar karena kita ingin memberi dampak positif, maka nilai hanyalah menjadi tambahan dari perjalanan yang berarti ini. Terima kasih telah menyimak episode podcast tentang capek mengejar nilai. Perjalanan mengejar nilai memang tidak selalu mudah, tetapi penting untuk diingat bahwa nilai bukanlah penentu utama dari nilai kita sebagai individu. Mari kita berusaha untuk belajar dengan tekun, tetapi juga menjaga keseimbangan dan kesehatan kita. Sampai jumpa di episode berikutnya.